Halo Sobat MCS, kali ini kita akan membahas sejarah AMD. Sebuah perusahaan besar menyimpan cerita perjuangan panjang. Lika-liku kehidupan dan bisnis yang sudah dilewati menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik untuk kemajuan di masa mendatang. Tidak mengherankan jika sejarah perusahaan selalu disimpan dan diceritakan kepada halayak ramai. Selain sebagai sebuah kebanggaan tersendiri, kisah ini sekiranya dapat menjadi inspirasi bagi sebagian kecil orang. AMD menjadi saksi hidup kesuksesan sebuah produsen prosesor ternama saat ini. Sekelumit cerita yang dimulainya sejak 1969 mampu bertahan hingga generasi terkini. Simak lebih lanjut sejarah perusahaan ini. Siapa tahu Anda menjadi salah satu yang terinspirasi darinya. 1969 sampai 1984. Cerita panjang AMD dimulai pada tahun 1969. Perusahaan ini dibentuk dengan modal 100.000 US dollar, jumlah yang besar untuk saat itu. Dengan modal tersebut, AMD berhasil membangun markas besarnya di Sunnyvale, California. Setahun kemudian, AMD berhasil merilis produk pertama mereka, Logic Counter AM2501. Dengan produk ini, AMD dengan percaya diri menjadi go public pada tahun 1972. Debutnya di dunia saham dimulai pada tahun 1979. Sembari masuknya AMD ke bursa saham New York, produksi pun dimulai di pabrik baru mereka yang berada di Austin. Dengan pabrik baru ini, 3 tahun kemudian AMD menandatangani kontrak untuk menjadi sumber sekunder sebagai pemasok prosesor mikro-PC Intel untuk IBM. Kencangnya haluan kapal AMD ini membuatnya masuk ke daftar 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika di tahun 1984. Tahun 1985 sampai 1999, prestasi AMD pun tiada henti mengalir. Karena ini di tahun 1985, AMD masuk ke Fortune 500 untuk pertama kalinya. Pada tahun yang sama, ATI bekerja sama dengan AMD dan merancang controller grafis beserta produk grafik board pertama di dunia. Setahun kemudian, ATI menandatangani kontrak besar dengan Commodore Business Machine untuk menyuplai 7.000 chip per minggunya. Angka yang fantastis ini membuat ATI mengeluarkan debutan EGA Wonder dan VGA Wonder pada tahun 1986. Angka yang fantastis ini membuat ATI mengeluarkan debutan VGA di tahun yang sama. AMD mengakuisisi Monolithic Memories. Dengan menguasai perusahaan ini, kini AMD ikut masuk ke bisnis logic yang dapat diprogram. Dengan demikian, tahun berikutnya pun dimulai pekerjaan baru pada AMD Submicron Development Center. ATI sendiri kemudian mendukung perilisan VESA standar dan industri grafis. Dalam kurun waktu 1991 sampai 1999 ini, AMD dan ATI menarik perhatian dunia dengan menciptakan beragam produk yang pada saat itu dianggap sangat mutakhir. Seperti debut prosesor mikro AM386 yang diikuti chip Max 8 pada tahun 1991. Yang menjadi terobosan baru di dunia grafis CPU. Max 32 tahun 1992 kemudian hadir sebagai produk baru, diikuti dengan pendirian ATI GmbH yang bermarkas di Munich, Jerman. Jajaran produk AM486 tahun 1993 diperkenalkan bersamaan dengan kerjasama AMD dengan Fujitsu untuk menciptakan produk flash memory yang kita pakai hingga saat ini. ATI pun kemudian go public dan mulai mengeluarkan saham di Nasdaq dan bursa saham Toronto. Max 64 pada tahun 1994 menggantikan pendahulunya. AMD kemudian menjadi pemasok AM486 untuk komputer produksi compact. Berkembangnya AMD melahirkan inovasi mikroprosesor lain. AMD K5 pada tahun 1995 yang kompatibel dengan soket prosesor Micro X86. ATI juga merilis graphic board untuk produk Mac. Pada tahun 1996, ATI membangun cabang di Irlandia. Tidak berhenti di sana, ATI juga merilis chip grafis 3D pertama di dunia. Di tahun ini AMD mengakuisisi perusahaan lain lagi, kali ini NextGen yang dibelinya. Komputer murah diperkenalkan pada 1997. Harga komputer saat itu ada di bawah $1.000 Amerika Serikat. Berkat produk AMD K6 dengan diperkenalkan teknologi DVD, ATI menjadi perusahaan pertama yang memproduksi hardware yang mendukung teknologi tersebut. ATI berhasil mengirim chip AGP yang ke-10 juta ke pasaran pada tahun 1998. Prosesor generasi 7, AMD Athlon menjadi prosesor untuk komputasi Microsoft dan Windows pada tahun 1999.
dan menjadi titik penting kemajuan AMD yang begitu pesat. Tahun 2000 sampai 2012, memasuki abad ke-21 ini AMD seperti kesurupan ketika merilis produknya. Lihat saja bagaimana AMD Athlon menjadi prosesor pertama dengan clock speed 1 GHz pada tahun 2000. Beberapa produk lain juga diperkenalkan pada tahun ini, seperti prosesor AMD Ken 6 2 Plus dan debut ATI Radeon. Tahun 2001 AMD merilis Athlon MP sebagai platform multiproses milik AMD yang pertama. Teknologi Hyper Transport yang dirilis juga digunakan oleh beberapa perusahaan besar macam Apple, Cisco, Nvidia, dan lainnya. Tahun berikutnya jajaran produk Radeon baru keluar dengan seri Radeon 9700 Pro yang mendukung DirectX 9. Segala prestasi dalam kurun waktu 2003 sampai 2011 pun cukup membanggakan, dengan puncaknya pada tahun 2012. Pada tahun itu AMD menjadi perusahaan pertama yang mengumumkan kalau mereka akan mendesain prosesor dengan mengadopsi teknologi 64-bit ARM untuk pangsa pasar yang berbeda. Pada tahun-tahun inilah semakin terlihat bagaimana teknologi rancangan AMD menjadi begitu penting di industri grafis komputer. 2013, saat ini teknologi AMD banyak digunakan pada sederet nama mentereng, konsol game dan hiburan rumahan lainnya, seperti Xbox One, PS4, dan Nintendo Wii U adalah bukti sahih betapa eksisnya AMD saat ini. Kesuksesan di dunia komputer juga diikuti dengan digunakannya AMD Fire Pro pada produk Apple yang spesifik. Tidak hanya itu, belum ditutup tahun 2013, AMD sudah meluncurkan Opteron X Series. Prosesor ini digadang-gadang sebagai prosesor dengan inti berukuran kecil, tapi memiliki performa yang sangat optimal. Dengan sepak terjang lebih dari 4 dekade, AMD sudah menunjukkan bagaimana komitmen perusahaan terhadap industri grafis dan prosesor saat ini. Nah, itu dia sekilas tentang sejarah AMD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.